Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi mengenai pembagian laba atau rugi persekutuan. Sama di sini materinya juga sedikit ya. Jadi nanti saya akan lebih fokus ke perhitungannya. Ini pun materinya udah saya share juga sebelumnya, dari referensi lain pun sudah saya share. Oke, ini ya. Jadi tujuannya pembagian laba rugi persekutuan untuk apa sih ya? Itu tadi salah satu permasalahan yang akan muncul ketika kita melakukan suatu persekutuan dengan beberapa orang atau beberapa badan usaha, yaitu terkait dengan pembagian laba ruginya. Simple ketika jumlah nominal yang disetorkan ke persekutuan sama masing-masing sekutu, dan pembagiannya pun nanti tinggal dibagi sesuai dengan rata-rata atau sesuai dengan rasio. Tapi akan menjadi masalah ketika kinerjanya yang berbeda, kemudian tingkat aktifnya juga berbeda di persekutuan tersebut ya, jadi itu akan mempengaruhi besaran, akan menjadi pertimbangan besaran rasio maupun besaran laba yang akan dibagikan. Oke, di sini ada beberapa contoh-contoh yang sering terjadi. Ini sih bisa dibaca saja ya untuk materinya. Oke, penjelasannya nanti di sini ada beberapa metode dalam pembagian laba rugi yang umumnya digunakan dalam persekutuan. Yang pertama adalah laba rugi dibagi berdasarkan rasio yang sama. Kemudian laba rugi dibagi dengan rasio yang telah disepakati. Yang ketiga, laba rugi dibagi dengan rasio modal. Maaf. Oke, kemudian laba rugi dibagi dengan rasio modal. Tadi ada 4 berdasarkan modal mula-mula, modal awal periode, modal akhir periode, dan modal rata-rata. Kemudian yang keempat, laba rugi dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. Kemudian sisanya nanti dibagikan berdasarkan metode 1, 2, atau 3 yang ada di atas. Yang kelima, berdasarkan memperhitungkan gaji dulu. Setelah gaji diperhitungkan, sisanya nanti dibagikan berdasarkan metode 1, 2, atau 3. Yang keenam, memperhitungkan bonus. Sisanya dibagi berdasarkan metode 1, 2, atau 3. Dan yang ketujuh, semuanya diperhitungkan. Gaji, bonus, bunga modal, baru nanti sisanya dibagikan berdasarkan metode yang ada 1, 2, atau 3. Oke, yang pertama, laba rugi dibagi dengan rasio yang sama. Contoh satunya di sini, Yosef, Elvira, dan Saden adalah pemilik persekutuan Yes. Pada tahun 2017, persekutuan Yes memperoleh laba 15 juta. Para sekutu bersepakat laba atau rugi dibagi sama. Dalam hal ini masing-masing sekutu memperoleh bagian laba 5 juta yang berasal dari 15 juta dibagi 3. Jadi ada 3 sekutu, total labanya adalah 15 juta. Berarti gampang, tinggal dibagi 3 aja. Berarti masing-masing sekutu akan mendapatkan laba sebesar 5 juta rupiah. Sehingga jurnalnya laba atau rugi atau laba pun boleh ya. Ini artinya ada perusahaan tersebut mengalami laba sebesar 15 juta rupiah di debit, kemudian modal Yosef, modal Elvira, dan modal Saden di kredit, artinya modal bertambah masing-masing 5 juta rupiah. Kemudian contoh kedua, pada tahun 2017 persekutuan mengalami rugi 12 juta. Para sekutu bersepakat laba rugi dibagi sama. Dalam hal ini masing-masing menanggung rugi 4 juta yang berasal dari 12 juta dibagi 3. Jadi total kerugiannya 12 juta dibagi 3, masing-masing sekutu menanggung kerugian sebesar 4 juta. Kenapa? Karena di dalam persekutuan itu ada kesepakatan bahwa laba dan rugi itu yang memang ditanggung bersama. Atau ditanggung bersama di sini, atau juga ditanggung berdasarkan rasio yang didapatkan. Kebetulan di sini metodenya semuanya sama, laba ketika rugi pun harus dibagi sama. Oke, kemudian ketika rugi apa yang dilakukan? Berarti modal sekutu yang ada di persekutuan itu akan berkurang karena dengan adanya kerugian tadi. Kayak di sini jurnalnya modal Yosef, modal Elvira, dan modal Saden di debit, artinya modal berkurang. Mereka berkurang sebesar masing-masing 4 juta, sehingga total laba ruginya adalah 12 juta rupiah, atau ruginya sebesar 12 juta rupiah di kredit.
Oke, kemudian metode yang kedua, laba rugi dibagi dengan rasio yang telah disepakati. Oke, apabila mereka rugi dibebankan kepada para sekutu sesuai dengan rasio tertentu yang disepakati. Oke, sama ya. Contoh 2, kalau ini berdasarkan rasio. Contoh 2, Johan, Edo, dan Fanny pemilik suatu persekutuan dengan nama persekutuan Jeva. Para sekutu sepakat apabila memperoleh laba atau rugi dibagi dengan perbandingan sesuai berikut. Johan 3, Edo 2, dan Fanny 5, sehingga totalnya adalah 10. Ketika ada 10 berarti mereka rasionya 3:2:5. Pada tahun 2017 persekutuan Jeva memperoleh laba sebesar 30 juta. Dalam hal ini masing-masing sekutu memperoleh bagian laba sebagai berikut. Johan 3/10. Artinya di sini Johan mendapatkan 3 bagian dari 10 total antara Johan, Edo, dan Fanny. 3/10 dikali 30 juta berarti 9 juta. Kemudian Edo 2/10 karena memang rasionya 2. 10 itu dari total antara Johan, Edo, dan Fanny ditotalkan 3 tambah 2 tambah 5. Oke, berarti Edo mendapatkan laba sebesar 6 juta dan Fanny akan mendapatkan laba sebesar 15 juta. Jadi ini tidak disamaratakan ya, berdasarkan rasio dengan berbagai pertimbangan, entah memang modalnya, entah memang kinerja dari masing-masing sekutu. Sehingga jurnalnya adalah laba rugi debit 30 juta, modal Johan 9 juta, modal Edo 6 juta, dan modal Fanny 15 juta bertambah di kredit. Kemudian pada tahun 2017 persekutuan Jeva memperoleh rugi 20 juta. Berarti sama, jadi masing-masing Johan akan mendapatkan 3/10, Edo 2/10, dan Fanny 5/10. Itu kerugian yang harus ditanggung oleh mereka. Sehingga di sini jurnalnya modal Johan berkurang 6 juta, modal Edo berkurang 4 juta, dan modal Fanny berkurang 10 juta. Total kerugian yang harus ditanggung oleh persekutuan adalah 20 juta rupiah. Aman ya, masih paham? Oke, masih gampang. Kemudian ketiga, laba rugi dibagi dengan rasio modal. Ini ada 4. Ada modal mula-mula, modal awal periode yang bersangkutan, modal akhir periode yang bersangkutan, dan modal rata-rata. Oke, sebelumnya di sini ada penjelasan. Dalam prakteknya sering dipakai dalam pembagian laba rugi adalah berdasarkan modal rata-rata umumnya ya. Apabila investasi modal bukan pada tanggal 1 dari awal 1 bulan itu kan tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29 atau 28 atau sampai tanggal 31 ya. Jadi apabila investasi modal bukan pada tanggal 1, maka biasanya ada kesepakatan bersama. Misalnya tadi ada Johan, Edo, dan Fanny. Misalnya Johan pada tanggal, jadi kalau dalam persekutuan itu kita untuk nambah modalnya itu nggak harus pada saat awal pembentukan saja, bisa saja pas tengah-tengah 1 bulan ke depan. Sekarang pembentukan, kemudian bulan kemarin dibentuk persekutuan, kemudian bulan sekarang dapat rezeki, saya nambahin deh modalnya ke persekutuan. Ini saya punya hasil warisan, ini saya hasil usaha baru, atau nih hasil dikasih seseorang gitu ya, ini saya tambahkan di modal persekutuan, tambah 100 juta gitu. Nah jadi, tapi dilihat tanggalnya, tanggal masuk penyetoran modal itu. Kalau misalnya dia tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan tersebut, biasanya itu dianggap uang itu akan diputarkan di bulan yang sama. Tapi kalau misalnya dia investasi tambahannya tersebut dari mulai tanggal 15 ke sana, tanggal 16, 17 sampai akhir bulan, itu biasanya dianggapnya itu modalnya itu bertambah di bulan berikutnya. Jadi nanti per tanggal 1 Januari, saya misalnya tanggal sekarang tanggal 12 ya, tanggal 12 saya masukin uang 100 juta. Berarti modal awal saya itu awalnya itu hanya 90 juta. Sekarang tanggal 12 saya dapat rezeki nambah lagi modal ke persekutuan, jadi berarti modal saya itu di bulan ini adalah 190 juta. Tapi kalau misalnya saya investnya itu di tanggal 25 Desember, berarti itu biasanya dianggapnya itu penambahan modal atau pembagian laba ruginya, itu tergantung ya, penambahan apakah dianggap sebagai penambahan laba rugi atau penambahan untuk pembagian laba rugi atau seperti penambahan modalnya. Biasanya hanya untuk menghitung laba ruginya sebenarnya ya, tidak ke penambahan modal, karena biasanya
langsung cash basis gitu ya pada saat uang itu terjadi. Nah, jadi nanti ketika saya investnya itu di tanggal 25 Desember, maka laba saya tidak berhak menuntut laba di bulan Desember ini gitu. Karena uang saya dianggap diputarkannya itu nanti di bulan depan. Jadi kalau bulan Januari 2021 saya berhak meminta bagian saya, hak saya untuk mendapatkan pembagian laba dengan modal tambahan tadi gitu. Sama dengan pengambilan pribadi, misalnya kami persekutuan ya, jadi bisa saja kayak misalnya pertengahan jalan saya mau nikahin anak nih gitu, saya daripada pinjam ke bank, saya mau pinjam ke persekutuan aja, saya narik uang 50 juta ke bank, ke persekutuan. Nah ini tergantung, kalau saya nariknya pengambilan pribadi bukan pada tanggal 1, juga ada kesepakatan, misalnya pengambilan modal sebelum pada tanggal 15 di bulan tersebut dianggap sudah diambil 1 bulan tersebut. Sedangkan apabila pengambilan modal setelah tanggal 15 baru mengurangi modal pada periode berikutnya. Yang dimaksud pengambilan modal adalah penarikan kembali modal ditanamkan di dalam persekutuan yang bersifat relatif permanen. Jadi nggak dikembalikan, sistemnya bukan pinjaman gitu ya. Saya mau narik uang gitu. Oke, di sini contoh 3. Peri dan Dodo adalah sebagai pemilik persekutuan Vedo. Persekutuan berdiri pada tanggal 3 Juli 2001. Itu ulang tahun saya, tolong catat ya. Pada saat itu modal Ferry sebesar 10 juta dan modal Dodo sebesar 15 juta. Berikut ini adalah posisi modal Ferry dan Dodo pada tahun 2017. Saldo 1 Januari 2017 Ferry 22 juta dan Dodo 20 juta. Kemudian ada penambahan 1 Maret 2017, Dodo nambah uang 2 juta. Kemudian tanggal 1 Juni 2017 Ferry ngambil uang 5 juta. 1 Agustus Dodo nambah lagi uang 800.000. Kemudian tanggal 1 Oktober Ferry ngambil uang lagi 1 juta, dan tanggal 1 November Ferry nambah lagi uang 7 juta. Jadi tinggal tambahkan aja 22 juta dikurangi 5 juta dikurangi 1 juta ditambah 7 juta. Totalnya adalah 23 juta rupiah. Sedangkan untuk Dodo 20 juta ditambah 2 juta tambah 800.000 ya. Jadi 22 juta 800.000. Oke, di sini dasar perbandingan modal. Oke, sebentar. Oke, saya lanjut. Di sini dasar perbandingan modalnya tadi berdasarkan awal periode, modal akhir periode, modal rata-rata, dan modal mula-mula. Untuk modal awal periode berarti kalian bisa lihat di awal penyetoran, itu tanggal 1 Januari 2017 bahwa Ferry 22 juta dan Dodo 20 juta. Sama ya, totalnya adalah 42 juta. Kemudian modal akhir berarti dilihat di tanggal 31 Desember 2017 atau di tahun yang bersangkutan. Untuk Ferry berarti 23 juta, untuk Dodo 22 juta 800. Totalnya adalah 45 juta 800. Kemudian modal rata-rata. Modal rata-rata nanti ada di perhitungan di bawah. Oke, kalau untuk modal mula-mula, modal mula-mula itu pada saat pembentukan mereka berdiri. Nah, ini kan laporan per tahun ya, laporan posisi keuangan per tahun. Kalau ini pada saat mereka berdiri, join menjadi persekutuan. Kalau Ferry itu 10 juta dan Dodo 15 juta. Jadi yang perlu perhitungan ya 10 juta 15 juta, totalnya 25 juta. Jadi memang ini tergantung kesepakatan. Apakah mereka mau menyepakatinya salah satu, apakah menggunakan modal awal periode, menggunakan awal akhir periode, modal rata-rata, atau modal mula-mula yang akan mereka gunakan sebagai dasar untuk pembagian laba rugi gitu ya. Kalau untuk modal rata-rata nanti ada perhitungan di bawah. Makanya tadi disebutkan di awal bahwa yang sering digunakan oleh perusahaan adalah modal rata-rata. Kenapa? Karena modalnya itu akan dilihat berdasarkan urutan transaksi yang terjadi, pengambilan atau penambahan modal. Jadi lebih real gitu ya.
dibandingkan dengan modal awal, modal akhir, dan modal mula-mula yang hanya melihat hasilnya saja. Oke, ini untuk modal rata-rata. Jadi ini akan dikalikan selama beberapa bulan sesuai dengan uang yang terkumpul ya. Jadi gini, pertama saya mau ngitung dulu bulan. Jadi kalau misalnya nih Ferry awal 22 juta ya. Ferry awalnya 22 juta, lihat di tabel ini. Nah ini Ferry 22 juta ini dia bertahan uang 20 juta itu sampai 1 Juni 2017, atau lebih tepatnya 30 Mei 2017, karena per tanggal 1 Juni si Ferry ini ngambil uang sebesar 5 juta. Jadi per 1 Juni itu modal Ferry bukan 22 juta lagi, tapi 22 juta dikurangi 5 juta, yaitu 17 juta ya. Jadi berarti uang Ferry itu yang bertahan 22 juta ini bertahan dari tanggal 1 Januari ke 1 Juni. Cara ngitungnya berarti dari 1 Januari ya, 1 Februari, 1 Maret, 1 Mei, 1 Juni, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 5 bulan ya. Jadi ngitungnya jangan Januari, Februari, Maret, April, Juni, nanti jatuhnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi jatuhnya 6 bulan. Bukan, tapi ngitung per tanggal. Ya kan, tadi kan ada ketentuan tanggal 1 sampai tanggal 15 sampai tanggal 30 itu kan berbeda. Oke, bentar. Oke. Kemudian dari 1 Juni ke 1 Oktober ya, ini transaksi Ferry ya. Tadi udah 17 juta, kemudian 17 juta ini bertahan dari 1 Juni ke 1 Oktober. Berarti 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 4 bulan. 4 bulan berubah lagi modalnya. 17 dikurangi 1 berarti 16 juta. 16 juta ini bertahan dari Oktober ke November 1 bulan ya, selama 1 bulan. Kemudian dari November ke 31 Desember. Nah ini ngitungnya bukan November Desember, jadi makanya tadi hitungannya per tanggal ya. 1 November ke 1 Desember itu 1 bulan. Dari 1 Desember ke 31 Desember 1 bulan lagi, berarti ini 2 bulan bertahannya ya. Bertahannya modal 2 bulan sampai ke 23 juta itu. Kemudian yang Dodo awal per 1 Januari itu 20 juta, kemudian 1 Maret berarti 1 Februari, 1 Maret 2 bulan. 2 bulan dia menggunakan uangnya sebesar 20 juta, tapi pada saat 1 Maret uangnya berubah menjadi 22 juta karena pada 1 Maret itu dia bertambah 2 juta. Oke, 22 juta ini bertahan selama 1 Maret sampai 1 Agustus. Berarti 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 5 bulan. 22 juta ini bertahan selama 5 bulan. Kemudian dari 1 Agustus berarti modalnya bertambah lagi menjadi 22.800.000. Itu bertahan dari 1 Agustus ke 31 Desember. Berarti hitungnya 1 Agustus, 1 September, 1 bulan, September, Oktober, 1 November, 1 Desember, 31 Desember, 5 bulan. Oke, kita lihat. Nah, ya. Ini buat ngitung ini nih. Ini totalnya harus 12 bulan. Kalau tadi kalian ngitungnya itu bisa lebih atau malah bisa kurang dari 12. Totalnya 1 tahun harus 12 bulan ya. Ini 1 Januari sampai 1 Juni 5 bulan, 1 Juni sampai 31 Oktober 4 bulan dan seterusnya. Kemudian ini dikalikan berdasarkan tadi realitanya ya. Jadi 22 juta dikali 5 110 juta, kemudian 17 juta dikali 4 68 juta, 16 juta dikali 1 16 juta, 23 juta dikali 2 bulan yaitu 46 juta. Sehingga totalnya adalah 240 juta rupiah dibagi 12 bulan, sehingga modal rata-rata Ferry adalah 20 juta. Kemudian Dodo
sama ya. Nanti lihat ini ya, bertahannya dia sampai berapa bulan, dari bulan apa sampai bulan apa. Di sini 1 Januari sampai 1 Maret. Saya coba ulangi lagi ya. Untuk yang dodo 1 Januari sampai 1 Maret. Berarti ngitungnya 1 Februari 1 Maret 2 bulan. Makanya di sini keterangannya 2 bulan. Kemudian 1 Maret ke 1 Agustus, berarti 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 5 bulan. Ya. Ini 1 Agustus ke 31 Desember, berarti 1 September, 1 Oktober, 1 November, 1 Desember, 31 Desember, 5 bulan juga. Nilai nominal ini pasti akan berubah sesuai dengan tadi. Dia nambah atau berkurang gitu ya. Kayak di sini total modal dodo adalah 264 juta dibagi 12, yaitu 22 juta. Berarti modal rata-rata dodo adalah 22 juta, sedangkan modal rata-rata Ferry adalah 20 juta. Kita masukkan ke tabel ini. 20 juta dan 22 juta, totalnya adalah 42 juta. Jadi ini tergantung nanti perusahaan mau menyepakati mau pembagian laba berdasarkan apa, modal awal periode, modal akhir periode, modal rata-rata, atau modal mula-mula. Oke, setelah disepakati baru kita mulai bagian laba ruginya. Karena di sini materi tentang pembagian laba rugi, tadi baru ngitung modalnya aja. Yang A, apabila tahun 2017 Persekutuan Fedo memperoleh laba 50 juta dan laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan modal mula-mula, maka laba akan dibagi sebagai berikut. Ferry tadi ya. Oke, jadi di sini ini berdasarkan modal mula-mula. Ini 50 juta dari sini nilainya dari total laba yang akan dibagikan selama tahun 2017. Nah, kemudian ini dari mana? 10 banding 25 atau 10 per 25. Kita ngelihat di tabel yang dibuat tadi. Yang ini. Tadi modal mula-mula ya. Nah, ini. Modal mula-mula, jadi ini seolah-olah ini dihapus nolnya. Bisa aja sebenarnya tadi 10 juta banding 25 juta. Ya. Kemudian untuk dodo berbanding 42 atau 22 per 42. Modal akhir. Nah, modal akhir ini pun bisa mau 23.000, nolnya dicoretnya 3 angka aja, boleh, seret, atau 5 angka Pak, boleh, seret, coret. Ini pun 5 angka, coret, tetap ini 5 angka, jadi bukan jadi 6 angka ya, dicoret tetap ini 5 angka. Berarti yang akan bertahan ada 230, 228, dan 458. Berarti itu perbandingannya. Untuk Ferry ini gampang, ada 6-nya tinggal coret, seret. Jadi ada Ferry 22, dodo 20, dan totalnya adalah 42. Itu ya. Kembali ke sini. Di ini nggak usah nanya lagi nih dari mana dapatnya ya, tentunya dari tabel, cuman ini diperkecil ya bilangannya. Oke, jadi 50 juta dikali 10 per 25 dan 20 juta dan modal dodo 30 bertambah ya. Ini kalau misalnya berdasarkan modal mula-mula. Ini apabila tahun 2017 yang B, Persekutuan Fedo memperoleh laba 50 juta tetap dan laba rugi berdasarkan perbandingan modal awal periode. Tinggal lihat lagi ke tabel ya. Yang tadi saya jelaskan, sehingga di sini 26 sama, yang penting total
jangan ada selisih. Laba rugi 50 juta, modal Ferry bertambah 26 juta sekian, modal Dodo bertambah 23 juta sekian. Yang ketiga, apabila tahun 2017 persekutuan Fedo mengalami rugi sebesar 50 juta dan laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan modal akhir, maka rugi tersebut akan dibebankan sebagai berikut. Nah, ini rugi tapi menggunakan perbandingan modal akhir. Modal akhir perbandingannya ini 230 banding 428 berbanding 458. Ferry ini, sehingga Ferry di sini harus menanggung kerugian sebesar 25 juta sekian dan Dodo harus menanggung kerugian sebesar 24 juta sekian. Totalnya harus 50 juta pas. Pun mengalami kerugian ya di kredit sebesar 50 juta. Yang D, apabila tahun 2017 persekutuan Fedo memperoleh laba 60 juta dan laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan modal rata-rata. Oke, ini mengalami laba 60 juta dan laba ruginya berdasarkan modal rata-rata. Modal rata-rata rasionya 20 banding 42 dan 22 banding 42 kali 60 juta. Sehingga di sini Ferry mendapatkan laba sebesar 28 juta sekian dan Dodo mendapatkan laba sebesar 31 juta sekian. Gampang ya? Insya Allah. Apabila pada tahun 2017 terdapat saldo debit rekening Ferry 1 juta dan saldo rekening Dodo 2 juta, maka pada akhir periode dibuat jurnal untuk menutup rekening ke rekening modal sebagai berikut. Artinya di sini ada pengambilan yang belum tercatat gitu ya, atau ya yang belum tercatat, atau misalnya udah melewati masa periodenya, sehingga di sini harus ditutup dan ditutup melalui modal. Modal Ferry jadi berkurang 1 juta, Fripe-nya jadi berkurang, kemudian modal Dodo berkurang 2 juta dan Fripe Dodo juga berkurang 2 juta. Kalau ini terjadi ya. Berdasarkan contoh di atas, apabila laba rugi dibagi berdasarkan modal rata-rata, maka saldo modal masing-masing sekutu pada akhir periode setelah dilakukan penutupan adalah sebagai berikut. Modal sebelum pembagian laba dan tutup buku. Ini karena berdasarkan modal rata-rata ya. Modalnya Ferry 223 juta dan modal Dodo 22 juta 800. Kemudian pembagian laba tadi udah dihitung, untuk Ferry 28 juta sekian, untuk Dodo 31 juta sekian. Kemudian ada Fripe, ada modal Ferry 1 juta, modal Dodo 2 juta, sehingga modal akhir setelah tutup buku modal Ferry 50 juta 571 ribu dan modal Dodo 52 juta 229 ribu. Nah, meskipun si Ferry pada saat awal itu dia menyetorkan modal paling besar dibandingkan modal Dodo, tapi modal akhirnya itu justru si Ferry akan mendapatkan Dodo mendapatkan modal akhir yang paling tinggi. Kenapa? Ya karena di sini pembagian labanya itu berdasarkan modal rata-rata tadi yang di sini. Jadi dia enggak asal di modal awal, modal akhir gitu, tapi mereka berdasarkan runutan kejadian. Makanya ini lebih dianggap fair pembagian modal rata-rata ini. Oke, yang keempat, laba rugi dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. Dalam hal ini bunga modal dapat berupa persentase dari modal awal periode, modal akhir periode, atau modal rata-rata. Oke. Contoh 4. Ferry dan Dodo sebagai pemilik persekutuan Fedo. Persekutuan berdiri pada tanggal 3 Juli 2016. Ini ulang tahun saya juga, tapi bukan tahunnya ya. Pada saat itu modal Ferry sebesar 10 juta dan modal Dodo sebesar 15 juta. Berikut ini adalah posisi modal Ferry dan Dodo dalam tahun 2017. Ini sama ya. Oke. Apabila para sekutu sepakat membagi laba rugi dengan memperhitungkan bunga modal 10% dari modal rata-rata,
dan sisanya dibagi sama, dalam tahun 2017 persekutuan memperoleh laba sebesar 50 juta. Jadi ada bunga modal sebesar 10% dari modal rata-rata. Kemudian sisanya nanti dibagi sama. Oke, laba 50 juta, kemudian bagi bunga modal dulu. Jadi bunga modal 10% dari modal rata-rata ya. Untuk Ferry berarti akan mendapatkan bunga modal 2 juta, dan untuk Dodo akan mendapatkan bunga modal sebesar 2.200.000. Sehingga di sini selisihnya 50 juta dikurangi 2 juta dikurangi 2.200.000 yaitu 45.800.000. Nah, ini akan dibagi sama. Untuk Ferry dan Dodo masing-masing mendapatkan laba sebesar 22.900.000, sehingga alokasi labanya tinggal tambahkan Ferry 2 juta dari bunga modal, kemudian dari pembagian labanya 22.900.000, sehingga dia akan mendapatkan laba sebesar 24.900.000. Sedangkan Dodo dia dari bunga modal 2.200.000, dari pembagian laba yang sama 22.900.000, sehingga totalnya adalah 25.100.000. Totalnya di sini adalah 50 juta. Ketika ditambahkan pun ini ke bawah 50 juta. Ini ke pinggir 50 juta. Ya. Perhitungan besarnya modal rata-rata ada pada contoh ketiga tadi yang sudah dijelaskan ya. Ini biar cepat aja. Jadi modal rata-ratanya sudah dihitungkan. Kalau nggak ada dihitungkan sebelumnya berarti kita harus hitung dulu. Hitung dulu rata-ratanya, baru nanti dialokasikan ke sini. Oke, jurnalnya laba rugi bertambah 50 juta. Kemudian modal Ferry dan modal Dodo bertambah masing-masing nilainya ini. Yang kelima, laba rugi dibagi dengan memperhitungkan gaji. Misalnya contoh 5, Riko dan Hendra adalah pemilik persekutuan Henriko. Pada tahun 2017, persekutuan memperoleh laba 40 juta. Para sekutu sepakat laba rugi dibagi dengan memperhitungkan gaji dan sisanya dibagi sama. Sedangkan gaji selama setahun adalah sebagai berikut. Meskipun ini 4 juta setahun kayaknya ini banget ya. Contoh aja lah ya. Oke, labanya 40 juta. Kemudian tadi bagi berdasarkan ini dulu, gaji, memperhitungkan gaji, Riko 4 juta, Hendra 5 juta, sehingga berkurang 9 juta labanya, maka laba yang tersisa adalah 31 juta rupiah. 31 juta rupiah ini akan dibagikan sama untuk Riko dan untuk Hendra, masing-masing 15.500.000 bagi 2 ya. Sehingga alokasi laba untuk Riko 4 juta tambah 15.500.000, 19.500.000. Untuk Hendra 5 juta ditambah 15.500.000 yaitu 20.500.000. Ini totalkan 40 juta, ini ke bawah totalkan pun sama 40 juta. Jurnalnya adalah laba rugi 40 juta debit, kemudian kreditnya modal Riko, modal Hendra bertambah masing-masing, totalnya adalah 40 juta. Keenam, mudah-mudahan masih tetap semangat. Ketika yang sudah mulai pening, silahkan di pause dulu, silahkan istirahat dulu, makan minum nyemil, lanjutin lagi ya biar fokus lagi. Oke, kemudian yang keenam, laba rugi dibagi dengan memperhitungkan bonus. Doni dan Edi adalah pemilik persekutuan Dodi dan Edi. Pada tahun 2017, persekutuan Dodi memperoleh laba 30 juta. Para sekutu sepakat membagi laba rugi dengan memperhitungkan bonus 10% dari laba untuk Doni. Nah, jadi di sini bonusnya itu belum tentu dibagikan untuk semua sekutu. Kalau di sini kesepakatannya 10% untuk Doni saja, dengan entah pertimbangan kinerja atau dan lain sebagainya. Laba 30 juta dikurangi bonus 10% untuk Doni, sehingga total sisa labanya adalah 27 juta lagi. Nah, ini 27 juta lagi, 3 jutanya hanya untuk Doni.
Kemudian dibagi sama masing-masing 13.500.000, sehingga di sini Doni akan mendapatkan alokasi laba 3 juta ditambah 13.500.000, 16.500.000, dan Edi hanya 13.500.000. Totalnya 30 juta, dan ke bawah pun total 30 juta. Jumlah perhitungan labanya, laba rugi 30 juta, kemudian modal Doni, modal Edi bertambah. Totalnya adalah 30 juta. Terakhir, laba rugi dibagi dengan mempertimbangkan dengan memperhitungkan gaji, bonus, bunga modal. Jadi semuanya dipakai. Tapi urutannya gaji dulu, bonus dulu, baru bunga modal. Baru sisanya dibagi berdasarkan metode 1, 2, atau 3. Oke. Contoh 7, Arif dan Rahman adalah pemilik persekutuan Arman, memperoleh laba 30 juta. Laba rugi dibagi dan memperhitungkan sebagai berikut. Gaji masing-masing Arif 3 juta per tahun, Rahman 2 juta per tahun. Kemudian bonus 10% dari laba untuk Arif. Kemudian C, bunga modal 10% per tahun dari modal rata-rata. Sisanya dibagi sama. Nah, ini lengkap banget nih soalnya. Nanti kita harus untuk yang pertama oke, yang kedua oke, yang ketiga harus modal rata-rata. Sisanya dibagi sama, entah di ini harus menghitung dulu modal rata-ratanya atau tidak, dan ternyata harus menghitung dulu gitu ya. Kalau tadi kan sudah dikasih jawabannya langsung. Oke, ini masih contoh soal yang posisi modalnya. Saldo 1 Januari 2017, Arif 5 juta dan Rahman 4 juta. Kemudian ada penambahan 1 Mei untuk Rahman, nambah modal 2 juta. Kemudian 1 April Arif ngambil 1 juta. Tanggal 1 Agustus Arif nambah lagi 2 juta. 1 September Rahman nambah 2 juta, dan saldo akhirnya adalah 6 juta dan 8 juta. Oke, menghitung modal rata-rata untuk Arif. Nah, di sini awalnya 5 juta. Kemudian 5 juta ini bertahan berapa lama? Berarti 1 Januari ke 1 April. Berarti hitungnya 1 Februari, 1 Maret, 1 April. Oh, ini kebalik ya, harusnya ini April dulu baru Mei, sama aja lah ya. Berarti ini patokannya dari 1 Januari ke 1 April. 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 3 bulan. Maka di sini 5 juta kali 3 bulan. Kemudian pada saat tanggal 1 April modalnya tinggal 4 juta lagi. 4 juta bertahan berapa lama? Dari 1 April ke 1 Agustus. Berarti 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 4 bulan. 4 kali 4 berarti 16 juta rupiah. Kemudian ini tadi 16 juta ya. 4 juta. Oke, 4 juta. 4 juta, kemudian pada saat Agustus itu modalnya sudah 6 juta. 4 tambah 2 ya, 6 juta. 6 juta ini bertahan dari 1 Agustus ke 31 Desember. Berarti 1 September, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, 1 Desember, 31 Desember, 5 bulan. Oke. Totalnya adalah 61 juta dibagi 12 itu 5 juta 83 ribu. Sedangkan untuk Rahman sama, setelah dihitung ternyata dibagi 12 modal rata-ratanya adalah 6 juta. Oke. Kemudian di sini perhitungan laba. Awalnya mendapatkan laba 30 juta, kemudian memperhitungkan gaji. Gaji Arif 3 juta, Rahman 2 juta. Sehingga sisa laba adalah 25 juta, kemudian bonus 10% dari laba, total laba awal ya, untuk Arif. Berarti 10 juta 10% dikali 30 juta yaitu 3 juta untuk Arif. Untuk Rahman kosong. Berarti ini kurang ini adalah 22 juta lagi sisa labanya. Kemudian bunga modal 10% dikali 5 juta 83 ribu, yaitu untuk Arif 508.300 rupiah, dan untuk Rahman adalah 600.000 rupiah.
sehingga sisanya adalah 20.891.700. Nah, ini akan dibagi sama karena sudah diperhitungkan gajinya, bonusnya, dan bunganya ya. Dibagi sama sehingga alokasi labanya untuk Arif adalah 16.954.150, sedangkan untuk Rahman 13.045.850. Totalnya adalah 30 juta rupiah. Jurnalnya adalah laba rugi 3 juta. Kemudian modal Arif dan Rahman bertambah masing-masing 16.954 sekian dan 13 juta sekian. Oke, alhamdulillah saya sudah menjelaskan materi kedua ya, pembagian laba rugi. Ini harus biasanya saya di beberapa kali pertemuankan, tapi kalian hebat, mudah-mudahan bisa mencerna materi ini secara langsung, karena biasanya kalau secara langsung kan saya langsung ngelihat proses kalian paham atau tidaknya gitu ya. Kalau sekarang ya mudah-mudahan dengan di-record seperti ini, ketika kalian tidak paham pun kalian bisa diputar beberapa kali gitu ya. Kalau diputar sekali langsung paham, hebat ya. Itu harapan saya. Tapi kalau tidak pun silahkan diputar, dan kalau masih belum paham pun jangan segan-segan nanya ke saya. Mau japri boleh, mau di grup boleh gitu ya, sehingga nanti saya tahu responnya bahwa kalian paham tidak menyerap materi yang saya sampaikan gitu ya. Ini ada soal latihan juga, coba kalian kerjakan latihannya. Nanti selanjutnya saya akan di Google Classroom saja ya. Oke, baik, itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.